Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Sabrina Uswatun Hasanah dengan NIM 2200002014 dari Universitas Ahmad Dahlan. Upaya yang dilakukan oleh suatu bangsa atau suatu negara untuk mencerdaskan generasinya adalah melalui pendidikan. Nah, dalam pendidikan sendiri terdapat yang namanya belajar. Nah, belajar ini merupakan sebuah konsep untuk membangun atau mengkonstruksi sebuah pengetahuan atau pengalaman dari peserta didik itu sendiri terhadap hal-hal baru yang ia ketahui. Menurut seorang ahli, teori itu sangat berpengaruh dan sangat vital bagi pendidikan agar maju dan juga dapat berkembang. Nah, teori di dalam pendidikan sendiri berperan sangat-sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini kita mengetahui bahwa terdapat banyak sekali teori-teori yang dapat digunakan untuk melakukan proses pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, salah satu teori teori yang akan saya gunakan adalah teori konstruktivisme. Nah, apa sih konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah sebuah teori belajar yang menekankan individu untuk membangun sebuah konsep pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan secara terstruktur dan selama proses pembelajaran. Nah, dari teori belajar ini diketahui terdapat beberapa teori-teori belajar lainnya. Nah, salah satu dari teori belajar itu adalah teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah teori konstruktivisme milik Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky ini merupakan seorang ahli psikologi dari Rusia, di mana teorinya sangat terkenal sekali, yaitu teori konstruktivisme. Namun, beliau juga memiliki teori-teori lainnya yang masih berkaitan dengan pendidikan. Nah, beliau berpendapat bahwa interaksi sosial, pertemanan, dan juga budaya akan mempengaruhi cara berpikir anak dan juga mempengaruhi proses pembelajarannya. Jadi, dalam membangun atau dalam perkembangan kognitif seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh individu tersebut yang berperan secara aktif, namun juga dipengaruhi oleh interaksi sosial di sekitarnya. Sehingga dua faktor ini akan saling berkaitan dan saling berpengaruh dalam proses perkembangan kognitif anak. Nah, Lev Vygotsky ini menekankan pada assisted discovery learning, di mana yang berarti bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya maupun lingkungan fisiknya. Inti dari teori ini adalah interaksi antara aspek internal dan juga aspek eksternal yang menekankan pada lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Lalu, apa kaitan antara teori konstruktivisme dengan model Reggio Emilia? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait kaitan tersebut, saya akan menjelaskan dulu terkait garis besar Reggio Emilia itu seperti apa. Nah, Reggio Emilia adalah sebuah pendekatan pendidikan anak usia dini yang menekankan pada rasa ingin tahu dan keinginan alamiah anak untuk belajar. Nah, pendekatan ini memiliki kurikulum yang berpusat pada proyek-proyek langsung yang memungkinkan anak-anak untuk memandu pembelajaran mereka sendiri. Jadi pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Maurice Malaguzzi, di mana awal terciptanya model Reggio Emilia ini adalah pada tahun 1960-an setelah Perang Dunia Kedua. Nah,
Malaguzzi ini mulai menggunakan filosofi Reggio Emilia di kota Reggio Emilia yang terkenal yang terletak di sebuah kota di Italia Utara yang kemudian dinamakan sebagai Reggio Emilia Approach. Nah, berikut ini merupakan beberapa prinsip-prinsip yang terdapat pada model Reggio Emilia. Yang pertama adalah anak-anak memiliki kapasitas untuk mengkonstruksi atau membangun pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial melalui kolaborasi dan komunitas meningkatkan pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah lingkungan anak membentuk cara mereka belajar. Nah, kemudian selanjutnya lingkungan tersebut harus memperkaya dan mendukung pengetahuan anak. Yang keempat, orang dewasa adalah mitra dan pengasuh serta membimbing anak untuk mengekspresikan minat mereka. Yang terakhir adalah selama proses pembelajaran, anak membutuhkan dominasi. Lalu, apa hubungan antara teori konstruktivisme dengan model Reggio Emilia? Nah, seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa dari segi definisi maupun prinsip-prinsip Reggio Emilia ini kita mengetahui dua kunci utama. Yang pertama adalah project dan yang kedua adalah kolaborasi. Nah, project-project yang ada di Reggio Emilia ini diharapkan dan diinginkan untuk membangun atau mengkonstruksi proses pembelajaran anak dan pengetahuan anak, sehingga antara teori konstruktivisme dan model Reggio Emilia ini akan sangat berkaitan. Nah, kolaborasi yang terjadi dalam proyek-proyek itu sesuai dengan teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme menekankan pada interaksi sosial anak sebagai salah satu cara untuk membangun pengetahuan dan proses pembelajaran anak-anak. Jadi, melalui metode pembelajaran berbasis proyek ini, anak-anak diharapkan untuk dapat bereksplorasi sehingga dapat menemukan jawaban dan dapat memecahkan masalah tersebut atau problem solving. Karena dalam metode pembelajaran berbasis proyek ini, anak-anak diberikan pengalaman secara langsung untuk memecahkan masalah-masalah praktis hari-hari yang dilakukan secara berkelompok, di mana metode proyek ini berfokus pada anak dan juga berfungsi untuk supaya anak terfokus dan memiliki inisiatif tinggi, serta anak dapat termotivasi dari proses pembelajaran berbasis proyek ini. Dari pembelajaran berbasis proyek ini terdapat beberapa komponen jika kita ingin menyusun sebuah mind map atau sebuah proses pembelajaran dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini. Berikut ini ada beberapa komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ada 9 fokus pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada matematika, kemudian ada bahasa, sains, seni, ada fisik juga, kemudian ada sosial emosional, ada keterlibatan komunitas, kemudian ada pembelajaran sosial, dan yang terakhir adalah keterlibatan keluarga. Nah, pembentukan proses pembelajaran ini berfungsi untuk memantik proses berpikir anak dan meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah dan juga kemampuan dalam bernegosiasi sosial. Sekarang kita akan membahas terkait kaitan antara Reggio Emilia dengan kurikulum merdeka. Nah, dari tadi kita sudah membahas terkait terkait Reggio Emilia. Nah, sekarang hubungannya apa sih antara Reggio Emilia dengan kurikulum merdeka? Nah, Reggio Emilia sendiri ini sudah diterapkan di Indonesia. Nah, penerapannya ini mirip seperti penerapan pada kurikulum merdeka. Jadi kurang lebih kurikulum merdeka ini merupakan implementasi dari Reggio Emilia yang diubah menjadi sebuah kurikulum baru di Indonesia.
yang bernama Kurikulum Merdeka. Nah, di Kurikulum Merdeka kita mengetahui bahwa ada yang namanya Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar ini anak-anak dibebaskan untuk bereksplorasi dan anak-anak dibebaskan untuk melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam ruangan saja, tetapi juga di berbagai tempat. Nah, di Kurikulum Merdeka juga terdapat beberapa kata kunci yang mirip dengan pembelajaran di Regia Emilia, di mana di Kurikulum Merdeka ini juga terdapat kolaborasi serta pembelajaran berbasis proyek. Nah, itulah mengapa pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka dan juga pembelajaran dari Regia Emilia ini memiliki keterkaitan yang erat. Nah, jadi kesimpulannya, teori belajar konstruktivisme dengan model Regia Emilia ini sangat erat kaitannya, di mana dalam model Regia Emilia terdapat penerapan konsep teori konstruktivisme, di mana saat melakukan proses pembelajaran berbasis proyek, anak-anak ini diberikan keluasan untuk eksplorasi, mencari jawaban dari masalah-masalah sehari-hari agar mereka dapat memecahkan masalahnya secara berkelompok, sehingga teori konstruktivisme ini sangat terlihat dari pembelajaran di model Regia Emilia. Mungkin sedikit hal itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika saya memiliki kekurangan, itu kesalahan pribadi saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.